Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan dimana sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 14:44 tepatnya hari Jumat pada tanggal 29 Agustus 2025 ataupun Friday 29 Agustus 2025. Dan ini dilengkapi dengan cover Are you ready for this month? USGDP rilis ya. Jadi pada waktu kemarin itu ada sebuah berita mengenai data ekonomi Amerika, yaitu Gross Domestic Product ya. Jadi apakah kalian sudah siap? Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Jadi ini adalah sebuah artikel mengenai yang data kemarin, bagaimana dengan kalian, purchasing kalian, itu masalah GDP kemarin di Amerika, dan kita akan mulai membahasnya. Pertama-tama kita bisa melihat yaitu harga emas, di mana hari ini mencapai harga tertingginya pada angka 3417.94, dan itu terjadi pada pukul 7:16 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan low-nya pada angka 3406.59, dan itu barusan terjadi kisaran sekitar pukul 14:31 ya. Dan sebagai perbandingannya, ini di baris yang keempat yaitu harga perak ataupun silver ya, dengan kode XAG USD, di mana saya memakai indikasi ataupun berhitung dengan harga tersebut, di mana high atau tingginya hari ini mencapai pada angka 39.04, sedangkan low-nya pada angka 38.75, dan sekarang ada di kisaran 38.88, sedangkan harga emas 3410 ya. Lalu bagaimana dengan purchasing saya? Bisa lihat di tabel yang ada di halaman sebelah kanan ya. Pertama-tama saya akan mengungkap ya, di mana ini adalah perkiraan saya, yaitu pada tanggal 24 Agustus ya. Ini yang di lingkar merah ya, di mana saya menganalisa tingginya itu pertama-tama bisa mencapai 3380, itu stuck dulu, lalu 3400, lalu yang ketiga 3430, dan ternyata baru hari Kamis itu high ataupun tingginya sudah mencapai pada angka 3423.2, dan itu terjadi pada tanggal ataupun hari Kamis kemarin pada tanggal 28 bulan 8. Sedangkan untuk harga rendahnya yaitu pada angka 3351.5 ya, itu terjadi pada hari Senin, yaitu tepatnya pada tanggal 25 Agustus ya. Jadi ini pertama sudah tercapai, lalu ini sudah hampir tercapai. Jadi sepertinya hari ini hanya menjalankan harga tutupnya ataupun close-nya ya, ataupun harga close-nya. Oke, bagaimana dengan selanjutnya? Kita lihat file yang berikut ini. Ini adalah tabel hari Kamis punya, di mana pada tanggal 28 Agustus saya ada melakukan net buying ya sebesar 0,6, dan sudah dipastikan itu profit ya. Dan tabel yang berikut ini, di mana saya menganalisa pada tanggal 28 Agustus ya, di mana high ataupun tingginya saya menganalisa pada angka 3400 sampai dengan 05, itu terjadi, sedangkan low-nya 3385 sampai dengan 90, itu tidak terjadi karena low-nya itu kemarin hanya mantul pada angka 3394.5 ya.
Dan sebagai kuncinya, key-nya ini kita bisa lihat apabila pukul 19 itu harganya bisa bermain di area 3400, sudah jelas kemungkinannya itu naik ya. Lalu tabel yang berikut ini adalah range yang besar ya. Range yang besar di mana saya menganalisa tingginya pada angka 2 pada tanggal 28 Agustus 2025, di mana tingginya saya melihat itu pada angka 3405 sampai dengan 3415 ya. Itu terjadi, sedangkan low-nya itu tidak terjadi karena low-nya pada angka 3394.5 ya. Dan juga saya sudah menekankan apabila pada pukul 19 harganya bisa mencapai 3400 ini, itu jelas kemungkinannya itu naik ya. Dan lalu kita bisa lihat ini pada pukul 16:58 saya melakukan aksi, yaitu aksi withdraw ya, sebesar angka 8.000 US dollar. Dan saya punya balance sudah 4.200 ya, dan masih ada floating, kisarannya itu hanya 800 ya. Oke, dan ini nyatanya. Oke, dan ini sisa saya punya purchasing. Lalu pada pukul 18:59, yaitu hampir pukul 7, di mana running price ataupun harganya telah naik menjadi 3405 karena seperti yang saya utarakan tadi, di mana saya mengatakan range yang kecil itu di kisaran 3400 sampai dengan 3405, dan kemudian saya melakukan saya melakukan aksi profit taking, di mana itu terjadi pada angka 3405.14 ya. Lalu 3405.15, dan ini sudah terjadi ya, syukur saya bisa make profit ya sebesar angka 1100 ya. Ini bisa dilihat yang biru ini yang paling bawah. Dan sekarang margin saya atau balance saya sudah mencapai angka 5.341 US dollar. Dan kemudian pada sesi penutupan terakhir, yaitu harga emas mencapai tingginya selama 5 minggu ini karena ada kericuan di jajaran barisan The Fed ya, yaitu Bank Sentral Amerika. Dan setelah ini berita muncul, itu dari angka 3418 itu naik langsung menjadi 3423 ya. Dan ini isinya kita akan melihat itu bagaimana personal income yang akan dihadirkan pada malam ini, tepatnya pukul 12.30 GMT ataupun 19.30 WIB. Lalu harga silver ataupun perak itu menyentuh 1 bulanan punya tinggi ya. Lalu yang ketiga yaitu Fed Governor Cook ya, itu Lisa Cook itu mengadukan masalah dia di pengadilan, dan pengadilan siap mengadili masalah pemecatan dia oleh Presiden Trump. Dan ini ulasannya, yaitu harga emas mencapai 5 mingguan tertingginya, dan itu sudah diutarakan tadi. Kemudian US dollar index itu turun sebesar 0,5%, jadi membuat harga emas naik ya. Kemudian ulasan yang ini, harga emas naik quietly atau perlahan ya, dengan gagah atau steady, dengan lancar ataupun tidak ada halangan ya, mencapai mingguan punya tinggi ya, yaitu mereka prihatin dengan kondisinya The Fed ya, karena ada seseorang yang dipecat, yaitu Lisa Cook ya. Dan masalah ini telah
adukan di pengadilan dan pengadilan siap mengadili masalah ini. Lalu market melihat ataupun pasar melihat itu kemungkinan Bank Sentral Amerika akan memotong suku bunganya di 87% kalangan ya. Itu kemungkinannya chance ya. Dan kemudian para investor sekarang menunggu hari ini ataupun hari Jumat ini, menunggu dari personal income maupun personal spending ya, pendapatan dan pengeluaran, yaitu sebagai kunci data inflasi, bagaimana Bank Sentral Amerika memutuskannya dengan masalah ini, yaitu melihat asumsinya hasil perbelanjaan masyarakat Amerika di bulan ini ya. Jadi itu sebagai tolak ukur apakah negara adidaya ini masih dikategorikan inflasi ataupun tidak ya. Jadi kalau lancar mereka berbelanja, dia punya penduduknya, jelas itu tidak ada namanya inflasi ya, sebagai indikasi. Lalu ini juga sama, yaitu Fed Reserve Governor Lisa Cook ya, itu mengadukan di pengadilan dan pengadilan siap mengadili masalah ini pada hari ini, hari Jumat ya. Dan ini ada satu senior market strategis yaitu Daniel Pavilianis ya di RJO Future melihat ini kemungkinan ini harga emas bisa di kisaran 3.700 pada akhir tahun. Otherwise ya kemungkinan juga silver ataupun perak naik 1,2% pada angka 39,09 ya sejak Juli 2025. Dan ini ada perbandingannya, kita bisa lihat ataupun agak kesulitan silver merangkak di atas tinggi yang baru, yaitu tepatnya di angka 40 US dollar per troy ounce ya untuk silver, yang mengatakan ini Mr. Wong ya. Lalu indikasi untuk hari ini kenapa pada edarannya pada pukul 9:48 di mana harga emas ya agak terdiam di bulanan punya tinggi, di mana harga US dollar itu melemah dan adanya indikasi bahwa Bank Sentral Amerika akan segera menurunkan suku bunganya atau mengharapkan suku bunganya di Amerika menurun. Jadi head to head ya US dollar itu melemah secara bulanan dan kita akan fokuskan pada personal income pada hari ini. Lalu harga emas telah naik 3,9% pada bulan ini dan isi beritanya bisa dilihat dan saya rasa kurang lebih sama ya. Ya, kurang lebih sama, itu tidak ada jauh beda. Jadi hanya 3 pokok masalah, yaitu pertama dari personal income yang akan diedarkan lalu mengadili presiden oleh anggotanya Fed Reserve oleh Lisa Cook ya. Dan selanjutnya saya rasa akan mengerucut pada non-farm payroll yang akan diedarkan minggu depannya lagi. Dan lain-lain saya melihat itu tidak ada. Dan tadi pagi ada anggotanya juga Fed Governor Christopher Waller, yaitu salah satu kandidat calon dari ketua Fed menggantikan Jerome Powell ya. Dia juga ada lihat kemungkinan itu akan terjadinya pemotongan suku bunga untuk 6 bulan ke depan dan kelihatannya bulan ini oke, dan sampai terus menerus sampai 6 bulan ke depan. Jadi akibat dari dia punya speech atau dia punya pidato, kemungkinan dari traders melihat ada kemungkinan 86% itu 25 basis point akan dikurangin pada pertemuan
yang akan diedarkan pada pertengahan bulan September ataupun awal bulan depan ya. Yang lainnya dan saya rasa kurang lebih sama, dan ini ujung-ujungnya saya rasa hanya menunggu non-farm payroll lalu rapat dari Bank Sentral apakah akan pemotongan suku bunga atau tidak. Lalu ada ini dari Christopher Waller juga mengungkapkan bahwa apabila personal income ini steady di angka 0,3% pada bulan ini, berarti kita sudah di jalur yang benar dan akan siap mengurangkan suku bunganya pada pertemuan berikut ini. Ini dia punya penjelasannya, bisa dibaca ataupun di screenshot nanti. Dan juga adalah masalah pengadilan, yaitu masalah pemecatan dari Fed Governor Lisa Cook ya. Itu dia mengadukan di pengadilan. Lalu data-data ekonomik yang akan diedarkan hari ini, jelas ini sudah ya, Fed Governor Waller tadi sudah mengadakan testimoni. Lalu personal income ya, ini semuanya. Kemudian ini grosiran, wholesale ya, dan hasilnya bagaimana. Lalu barang-barang good trade balance ya. Lalu retail inventories, dan itu saya rasa kurang penting. Jadi hanya penting yaitu personal income dan personal spending ya. Lalu yang kedua yang terpenting ini sebagai indikasi untuk track ataupun titik baliknya, yaitu pada saat diedarkannya Michigan Consumer Sentiment yang akan diadakan pada pukul 21, dan ini sebagai titik baliknya untuk menjaga keseimbangan ataupun harganya pada hari ini. Lalu yang terakhir ini adalah signal di mana indikasinya naik semua, itu baik dari pagi sampai dengan sekarang ini bisa dilihat. Saya perbesar ya, indikasinya naik semua, tidak ada yang mengatakan turun, dan ini menjadi sebuah PR bagi kita semua, bagi traders, apakah tingginya ini akan berkelanjutan atau tidak. Dan ini adalah angka-angka dari signal tersebut, resistennya pada angka 3423, 3433, lalu 3442, dan supportnya pada angka 3401, 3384, lalu 3373. Lalu bagaimana dengan pandangan saya ataupun perkiraan saya untuk hari ini, dan jelas ini kita akan bergeser ya. Sepertinya ada pemicunya ke sana ya. Dan saya akan untuk mengambil fotonya sebanyak 2 kali ya. Dan ini sudah siap. Di sini saya bisa menjelaskannya, yaitu sekarang jam menunjukkan pukul 15:03 hari Jumat 29 Agustus, dan kondisi di Jakarta ini saya 32 derajat dengan cerah ya. Dan ini perkiraan saya selanjutnya, yaitu kita bisa mengatakan ini range yang besar, yaitu untuk pada tanggal 29 Agustus 2025 ya, dimana saya bisa mengindikasi high-nya pada angka 3429 sampai dengan 3435, sedangkan low-nya pada angka 3470 sampai dengan 75. Lalu yang kedua, yaitu range yang kecil ataupun perkiraan yang
normal ya, saya mengatakannya di sini untuk tanggal 29 Agustus 2025, di mana indikasi hanya pada angka 3418 sampai dengan angka 3425, sedangkan untuk low-nya atau rendahnya pada angka 3380 sampai dengan 90. Indikasinya begini. Indikasinya kalau saya melihat ini, kenapa bisa ada penurunan ataupun low-nya itu pada angka 3 di bawah 34, indikasinya yaitu adanya profit taking ya untuk hari ini. Jelas ini hari ini Jumat ya, Friday ya, jelas banyak yang berlibur ataupun bagaimana, dan kemungkinan ini adanya profit taking, dan saya rasa ada, dan ini hanya perkiraan saya aja, jadi jangan ditafsirkan itu angkanya akan turun ya. Jadi ini hanya short covering sementara aja karena adanya profit taking aja. Itu yang bisa saya ungkapkan, dan untuk low-nya saya juga agak kesulitan melihatnya, tapi yang jelas sepertinya adanya profit taking ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali, yaitu tepatnya pada hari Minggu 31 Agustus 2025 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.